Akhirnya amazing juga HP flagshipnya Xiaomi buat tahun ini. Jadi Xiaomi baru aja gelar hajatannya di Barcelona sana ya. Jadi ada dua HP yang dirilis nih, yaitu Xiaomi 14 dan Xiaomi 14 Ultra. HP ini sebenarnya udah dirilis duluan di negaranya di China beberapa bulan lalu ya. HP flagship dari Xiaomi ini udah pakai chipset kelas atas terbaru, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Ya udah, sekarang kita lihat spesifikasi lengkap dan juga harganya dari Xiaomi 14 series ini, dan apakah bakal dirilis resmi juga nih buat pasar Indonesia. Sekarang kita bahas yang Xiaomi 14 dulu nih. Tampil dengan varian yang standar atau basic, Xiaomi 14 hadir dalam dua varian nih. Yang pertama, bodi belakangnya ada yang berlapisan kaca, dan yang kedua menggunakan material nano leather. Xiaomi 14 ini tampil dengan layar berukuran 6,36 inch, panel yang dipakai itu LTPO AMOLED, resolusinya di 1,5K atau 1200 x 2670 pixel, dan mendukung refresh rate sampai 120 Hz. Layarnya juga udah punya akurasi warna DCI P3 dan tingkat brightness maksimalnya sampai 3000 nits. Terus layarnya juga udah mendukung fitur SDR10+, Dolby Vision, dan juga PWM dimming sampai 2160 Hz. Dari desainnya sendiri terlihat fresh ya, dengan bentukan bumper kamera belakang yang lumayan lebar, dan terdapat 4 boba lensa di dalam bumper kameranya. Terus ada juga tulisan Leica di bumper kameranya yang menandakan Xiaomi masih bekerja sama dengan Leica buat Xiaomi 14 series ini. Terus buat performanya, Xiaomi 14 ini pakai prosesor flagship terbaru, yaitu Snapdragon 8 Gen 3, dan punya beberapa opsi RAM yang udah bertipe LPDDR5X, mulai dari RAM 8GB sampai 16GB, dan internal memorinya yang udah bertipe UFS 4.0 mulai dari 256GB sampai 1TB. Klaim dari Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3 ini bisa mengungguli chipset A17 Pro-nya punyanya Apple, tapi emang nggak terlalu yang jomplang banget ya. Dan untuk hasil skor AnTuTu benchmark versi 10-nya, Xiaomi 14 ini mendapatkan skor di angka 2 jutaan. Skor AnTuTu benchmark-nya aja berasa harga HP kelas mid-range. Terus buat sektor kameranya, Xiaomi 14 ini punya setup 3 lensa kamera ya, dimana lensa utamanya beresolusi 50 megapiksel, terus ada lensa telefoto 50 megapiksel, dan ultrawide juga beresolusi 50 megapiksel. Sementara itu untuk urusan selfie-nya, Xiaomi udah memasang kamera beresolusi 32 megapiksel di bagian depan yang mampu merekam video sampai resolusi 4K di 30 atau 60 fps. Terus nggak ketinggalan, Xiaomi juga udah melengkapi Xiaomi 14 ini dengan baterai berkapasitas 4610 mAh dengan kemampuan pengisian daya cepat di 90 Watt dengan kabel dan 50 Watt via wireless. Terus buat operating system yang digunakan sekarang udah pakai HyperOS 1 berbasis Android 14. Dan satu lagi nih, di Xiaomi 14 ini juga udah mendukung sertifikasi rating IP68 untuk ketahanan air dan debu. Terus yang kedua ada Xiaomi 14 Ultra nih. Untuk layar dari Xiaomi 14 Ultra ini dia pakai panel LTPO AMOLED berukuran 6,73 inch dan punya refresh rate di 120 Hz. Layar tersebut dilapisi kaca perlindungan bernama Shield Glass yang diklaim memiliki ketahanan tinggi terhadap benturan nih. Bagian sisi-sisi layarnya ini agak sedikit berbentuk curve ya, atau melengkung, tapi yang nggak semelengkung ponsel flagship sebelumnya. Kaca pelindung layar Xiaomi 14 Ultra ini adalah salah satu yang terkuat saat ini nih, dengan drop resistance 10 kali lebih baik dari generasi sebelumnya. Bagian belakang Xiaomi 14 Ultra ini berlapisan material kaca dan ada juga yang vegan leather nih. Sementara framenya itu terbuat dari aluminium. Xiaomi juga menawarkan versi lain dari ponsel ini bernama Xiaomi 14 Ultra Titanium Edition, yang menggunakan frame dari logam titanium grade 5 dan dibekali fitur komunikasi satelit 2 arah. Terus buat dapur pacunya, Xiaomi 14 Ultra dibekali chipset dari Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM maksimal sampai 16GB dan internal memori maksimal sampai 1TB. Baterainya ini berkapasitas 5300 mAh yang udah mendukung fast charging sampai 90 Watt via kabel dan via wireless chargingnya sampai 80 Watt. Terus untuk meredam panas komponen hardware di Xiaomi 14 Ultra ini, dia menerapkan pendingin vapor chamber yang diklaim memiliki kinerja pendingin 3 kali lebih baik dibandingkan solusi konvensional, dan juga ikut mendinginkan untuk modul kameranya. Xiaomi 14 Ultra ini tersedia dalam pilihan warna, ada warna hitam dan juga putih ya. Untuk nilai jual utama di HP ini adalah dari segi kameranya nih. Kamera di Xiaomi 14 Ultra ini punya aperture yang sangat lebar di semua lensanya.
Lensa-lensanya ini dirancang untuk meminimalisasi distorsi dan dispersi sehingga menghasilkan gambar yang detail dan bokeh yang creamy. Kamera utama Xiaomi 14 Ultra ini menggunakan sensor baru dari Sony nih, yaitu LYT900 beresolusi 50 megapiksel yang berukuran 1 inch dan memiliki tingkat dynamic range sangat tinggi untuk ukuran ponsel nih, mencapai 14 EV. Sensor tersebut dipasangkan dengan lensa Leica Summilux dengan stiples variable aperture yang memungkinkan pengaturan bukaan lensa dengan halus antara bukaan terlebar f1.63 sampai bukaan terkecil f4. Xiaomi 14 Ultra turut dibekali juga dua kamera telefoto, masing-masing punya focal length ekuivalen full frame sebesar 75 mm yang dilengkapi dengan OIS. Dan ada juga 125 mm yang juga udah dilengkapi dengan OIS. Kedua kamera telefoto Xiaomi 14 Ultra ini memiliki jarak fokus minimal yang sangat lebar nih, yaitu 10 cm untuk kamera telefoto 3,2 kali dan 30 cm untuk kamera telefoto 5 kali, sehingga diklaim mampu menghasilkan jepretan foto makro. Terus ada juga kamera ultrawide 12 mm nih. Kamera ultrawide dan kedua kamera telefoto menggunakan sensor yang sama, yaitu dari Sony IMX858 berukuran 1/2,5 inch dengan resolusi 50 megapiksel. Kamera belakang Xiaomi 14 Ultra ini bisa merekam video sampai resolusi 8K di 30 fps atau 4K di 120 fps, serta turut mendukung perekaman 10-bit HDR dan juga LOG untuk keperluan color grading. Adapun kamera depan ponsel ini beresolusi 32 megapiksel ya, dengan dukungan perekaman video sampai resolusi 4K di 60 fps. Terus Xiaomi juga menyediakan rangkaian aksesoris fotografi kit nih, yang akan menyulap tampilan ponsel jadi mirip kamera digital, dengan menambahkan hand grip berisi baterai 1500 mAh, zoom lever, tombol shutter, dan customizable control dial. Terus buat harganya sendiri yang kebetulan udah dirilis di Eropa atau tepatnya di Barcelona, untuk Xiaomi 14 Ultra itu dibanderol mulai dari 1.499 euro atau sekitar 25,3 juta kalau kita konversiin ke rupiah. Terus buat Xiaomi 14 itu dibanderol mulai dari 999 euro atau sekitar 16,8 juta rupiah. Perlu diingat ya, harga di Eropa pastinya emang lebih tinggi dari harga di pasar Asia. Terus apakah kedua HP ini bakal dirilis juga di pasar Indonesia? Jadi Xiaomi 14 ini udah lolos uji TKDN loh, yang udah terlihat dari database Kemenprint Perindustrian. Xiaomi 14 ini terdaftar dengan nomor model Xiaomi 23127 PN0CG dengan nilai TKDN 38,20%. Kode 23127 PN0CG ini sesuai dengan nomor model Xiaomi 14 untuk pasar global ya. Tapi sayangnya di database TKDN belum ditemukan listing untuk Xiaomi 14 versi Ultra. Tapi Xiaomi 14 masih harus melalui satu langkah lagi sebelum bisa dirilis di Indonesia nih. Ponsel flagship itu masih harus mengantongi sertifikasi dari Ditjen SDPPI. Belum diketahui kapan tanggal pastinya Xiaomi akan membawa Xiaomi 14 ini ke Indonesia. Tapi seenggaknya dengan udah masuknya nomor TKDN ini bisa memuaskan hati para Mi fans yang ada di Indonesia yang menantikan kehadiran ponsel flagship dari Xiaomi. Seperti diketahui kan tahun kemarin Xiaomi emang nggak meluncurkan Xiaomi 13 ataupun Xiaomi 13 Pro ya buat pasar Indonesia. Sebagai gantinya mereka merilis Xiaomi 13T dengan harga yang lebih terjangkau, tapi tetap mengusung kamera Leica. Ya semoga aja di Xiaomi 14 series ini, Xiaomi Indonesia juga mau rilis HP ini ke pasar Indonesia ya, biar peta persaingan HP-HP flagship jadi makin menarik.